Hei 3 juta orang yang tidak milih. 3 juta orang tidak milih. Kamu harus rasakan nanti dipimpin siapa kamu. Fungsi partai ketika pemilu yang melakukan kampanye. Betul. Tapi setelah pemilu itu justru fungsi partai makin banyak. Gue tuh selalu mendorong jangan anti terhadap politik. Oke. You guys, lu nggak harus jadi pengurus partai. Jadi buat teman-teman yang memang hobinya adalah berorganisasi, sebenarnya berpartai itu adalah salah satu cara yang pas gitu kalau misalnya memang pengen terjun lebih dalam gitu. Kita khawatir masyarakat yang masih bisa dibeli suaranya. Oke. Itu jadi terbiasa gue hanya mau nyoblos kalau ada Amplopnya. amplopnya. Jangan kan jadi pengurus partai. Lu jadi anggota partai aja, itu lu kan seakan-akan di jidat lu nih kayak ada cap gitu ya, kayak anggota partai bejat gitu kan. Pilkada kemarin dukung si A lawan si B, pilkada tahun depan dukung si B lawan si A gitu kan. Kayak Nah gitu kan. gak boleh disebut. Selamat datang di Jodea Kepo. Pilkada udah kelar, hari ini gue mau ngobrol sama temen gue, sahabat gue. Dia salah satu pimpinan partai politik termuda di Jakarta, the one and only Geraldi, Sekjen PSI Jakarta. Halo teman-teman. Welcome. Apa kabar? Selamat datang di Mantap. UMKM Super Mikro ini. Kan semua ini tempatnya katanya. Jadi sedikit background, Jodea Kepo ini Komisi Edukasi Politik, gue pengen kepo. Jadi ini adalah platform untuk teman-teman semua yang nonton juga tahu bahwa apa sih kerja-kerja politik yang dilakuin oleh terutama teman-teman muda. Ya. Kali ini gue pengen ngobrol banyak, gue pengen ngulik banyak dari lo, pengen kepo banyak, terutama gimana rasanya untuk terus lancar bertahun-tahun menjadi salah satu, kalau bisa dibilang kan bahasa orang-orang politik ini kan pimpinan parpol di Jakarta, Gen Z. Biasanya kan parpol ini diisinya sama siapa? Sama 40 plus. Ya, kita nggak bisa memungkiri, maksudnya pengalaman sangat dibutuhkan dalam memimpin suatu partai politik. Dan gue mau mulai dari how you start semuanya, bagaimana lo mulainya, dari mana awalnya. Oke, thank you aja udah diajak ke tempat lo yang keren ini. Sebenarnya gue juga nggak pernah menyangka ya dalam posisi ini ya. Kita tahu betul bahwa jabatan politik ya, ini kan bukan jabatan karir. Ya. Beda kalau kita ngomongin kerja di corporate misalnya. Gue potongan Gen Z itu kan paling takut sama jabatan-jabatan yang gak Memang, pasti begini. ini kan jabatan yang abstrak, sekali bisa datang, sekali bisa pergi, gitu kan, tidak stabil gitu ya. Tapi memang kalau gue pribadi masih bisa sampai hari ini, gue rasa karena selain memang karena ada jalannya gitu ya, tapi memang karena masih punya passion dan masih mau di bidang ini, Jo. Karena sedikit cerita, sebenarnya gue berasal dari keluarga yang memang tidak punya background politik. Gue keluarga nggak sama sekali yang politisi gitu ya. Oke. Sama sekali. Sekali. Keluarga, sepupu itu Ya nggak ada. Oke. Gue asli Jakarta, orang tua asli Bangka Belitung. Bangka. Backgroundnya semua, ayah backgroundnya ya jualan dagang gitu ya. Dan karena background gue juga adalah keluarga yang Chinese gitu ya, tentu punya track record dan pengalaman terkait dengan politik gitu ya. Yang pengalamannya ya sayang sekali kurang baik misalnya di Indonesia misalnya. Sehingga politik itu nggak pernah jadi target, nggak pernah jadi mimpi ataupun jadi cita-cita. Bahkan terkesan nggak ramah gitu. Iya, kan terkesan ngapain sih lu masuk politik gitu kan. Tapi ternyata perasaan ini setelah kita jalanin dirasakan oleh banyak anak muda yang bukan cuman Chinese doang gitu ya, mau semua apapun latar belakangnya, kelas ekonominya, agamanya dan sebagainya, semua anak muda ternyata merasakan hal yang sama. Sebenarnya mungkin dalam hati kecil mereka pengen, tapi kayaknya nggak mungkin dah gitu ya. Gue SMA IPA. Gak masuk tuh. Kalau kayak gitu. Gak masuk tuh. Gak pernah sama sekali kepikiran IPS sama sekali Pak. Gak pernah sama sekali. Kalau gue IPS bro, makanya begini-beginilah. Memang. Tapi emang yang terjadi adalah ketika SMA itu gue akhirnya banyak sekali terlibat dengan kegiatan sosial. Oke. Gue harus menyampaikan bahwa kadang banyak banget anak muda tuh yang mungkin karena misalnya dia sekolahnya swasta, misalnya dari kecil gitu ya. Atau misalnya
circle-nya itu memang terbatas. Sehingga mereka nggak banyak berinteraksi dengan dunia sosial misalnya ya. Atau dengan politik. Gue pas kecil juga nggak pernah dikasih ajarin ngomong tentang politik kok gitu ya. Fun fact, pertama kali gue masuk kampus, gue kuliah ilmu politik. Itu pantes. Nah itu dia, ini agak lompat-lompat dikit gak apa-apa ya. Gue tuh sangat minder Jo. Karena pas ospek itu, saat ospek hari pertama gitu ya. Teman-teman gue tuh yang kayak sangat up to date banget dengan berita-berita politik gitu kan. Gue enggak saat itu. Mereka sangat kayak, gue ngerti banget ya tentang tokoh ini, tentang tokoh itu. Gue tahu berita ini, berita itu, tahu partai ini, partai itu. Back then, 2017 gue masuk ilmu politik, FISIP UI, itu gue sama sekali nol lah bisa dibilang. Ya. Tarik mundur sedikit, yang menyebabkan gue akhirnya mau memilih ilmu politik, itu karena ketika gue SMA, banyak terlibat ketua OSIS gitu kan. Lu ketua OSIS. Nah ini gitu. semangat muda ini memang akhirnya menciptakan peluang-peluang. Betul. Ketua OSIS banyak kegiatan sosial sampai akhirnya ini memang gue rasa jalan Tuhan sih ya. Jadi kepala sekolah gue tuh memberikan sebuah invitation. Jadi saat itu KPK yang waktu itu ya. Itu mereka punya satu kelas namanya politik cerdas berintegritas. Tahu. Lo tau kan? PCB. Ini shout out untuk alumni PCB se-Indonesia gitu ya. Gue angkatan pertama. Gue angkatan pertama. Mereka punya kelas buat siswa. Dan kelas buat siswa itu diperuntukkan buat ketua-ketua OSIS. Oke. Ketika gue tanya panitianya waktu itu, sebenarnya yang diundang mayoritas sekolah negeri, nggak ada sekolah swasta yang diundang. Tapi gue nggak tahu kenapa, gimana ceritanya tuh kepala sekolah gue dapet posternya, terus suruh gue berangkat, dan di kelas itu gue diterima. Kita tuh seminggu di karantina waktu itu. Anak SMA Pak. Seserius itu ya? Seserius itu Pak. Anak SMA ketua-ketua OSIS seminggu di karantina di puncak gitu ya. Dan didatengin narasumber yang luar biasa ngajarin politik dan anti korupsi. Jadi gue juga terkejut waktu itu SMA diajarin sistem pemilu, ngitung suara dan sebagainya, ngomongin masalah birokrasi semuanya. Nah dari sana gue tercerahkan gitu ya, akhirnya terbuka informasi tentang hal itu. Gue makin tergerak di bidang politik, di sosial politik sih sebenarnya. Ditambah gue juga ternyata nggak punya minat sama sekali di dunia saintek gitu kan. Ternyata kawan ini sosial sekali. Iya, nilai juga jelek gitu kan ternyata. Jadi panggilannya ke sana dan akhirnya memutuskan terakhir, oke, gue masuk ilmu politik di UI waktu itu, dan dari sanalah sampai hari ini kita kejebur. Terus kenapa sampai bisa jadi pengurus partai? Well, bukankah kita membahas apa yang selalu ada di publik ngomong, bukankah masuk ke dalam partai politik itu aja informasinya kurang? Gimana sih caranya daftar parpol? Apalagi masuk ke dalam kepengurusan dan tingkat provinsi lagi. Mungkin orang bilang ada channel nih Geraldi selama di kampus ketemu sama kanda ditarik untuk masuk ke politik. Lu gimana? Ini dia, ini juga gue selalu bangga sih ya. Jadi gue tuh selama di kampus memang bahkan gue nggak pernah tergabung dalam organisasi eksternal. Lah gimana? Bener juga ya. Di UI itu, gue lalu di UI, kan juga Ormek itu sebenarnya tidak diakui secara sah ya. Jadi mereka kan underground gitu ya, atau di organisasi-organisasi ya. Gue nggak gabung sama sekali. Di kampus organisasi gue adalah himpunan. Gue terakhir ketua himpunan. Jadi ya ikut BEM UI, abis itu selalu jadi ketua, dan terakhir ketua himpunan di ilmu politik FISIP UI. Jadi track record gue based on organisasi itu aja. Kampus. Gue sama sekali nggak pernah terjun dalam organisasi eksternal gitu, kan? HMI, GMNI dan sebagainya. Cuman memang yang mendorong gue ketika gue lulus itu untuk kenapa gue harus terjun politik, terutama dalam hal masuk partai misalnya ya, itu purely karena ketertarikan terhadap isu. Gue yakin banget anak muda itu semua punya isu beda-beda. Ya, gue setiap kali ditanya, gue selalu bilang, kalau kamu tertarik sama sospol, kalian gak harus masuk partai gitu. Lu gak harus masuk partai. Cuman at least isu apa yang lu tertarik, do something with it.
misalnya gue punya teman-teman yang tertarik sama isu lingkungan, ya jangan dibiarkan begitu saja gitu. Walaupun lu kerja corporate misalnya, aktiflah di bidang apa, atau aktif di NGO apa, atau lu ngikut apa gitu kan. Dan ketika gue kuliah, gue tuh sangat jatuh cinta dengan isu partai politik dan sistem partai politik dan sistem pemilu. Dan kalau bisa gue potong, dan orang yang mau terjun partai politik itu juga nggak semuanya cinta dengan ngurusin sistem-sistem. Ya, betul. Dan lu suka dengan yang ngurusin begitu-begitu. Iya. Karena memang ngurusin partai itu, kalau kan orang suka bingung ya. Iya. Lu kerjanya apa sih Nah, sebenarnya? gue mau nanya juga tuh nanti gitu tuh. kan? Iya, Lu kerjanya iya, apa sih iya, sebenarnya? iya. Nah, cara paling sederhana, gue kalau menjelaskan kerjanya partai politik itu apa, itu sesederhana begini. Partai politik kan organisasi, Iya. ya. Jadi kalau lo jadi pengurus partai, itu sama aja kayak lo jadi pengurus BEM misalnya, Ya, atau lo betul, pengurus OSIS. betul. Bedanya kalau lo pengurus BEM, objektif lo adalah kesejahteraan mahasiswa misalnya, Ya, atau misalnya program-program mahasiswa. Jalan. Partai itu sama, Ya. organisasi, tapi objektifnya adalah misalnya pemilu ataupun ini mengelola negara, mengelola kota gitu ya. Mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya. Di daerah dan di skopnya masing-masing. Ya. Jadi buat teman-teman yang memang hobinya adalah berorganisasi, sebenarnya berpartai itu adalah salah satu cara yang pas gitu kalau misalnya memang pengen terjun lebih dalam gitu. Cuman memang kita berada dalam sebuah kendala bahwa lu kalau jangankan jadi pengurus partai, lu jadi anggota partai aja, itu lu kan seakan-akan di jidat lu nih kayak ada cap gitu ya, kayak anggota partai bejat gitu kan. Seakan-akan. Atau nggak dicengin dong kalau kita kan, wih anak partai. Anak nih. partai. Padahal kita, gue selalu mensosialisasikan ya. Iya gue nangkep. Ya, as long as we're democratic, selama kita masih pakai sistem demokrasi, kita masih pakai sistem pemilu seperti ini, kita masih multi partai, kita masih presidensil, nggak mungkin partai politik itu nggak dipakai gitu. Iya. Dan dalam negara-negara kita, misalnya contoh di Amerika misalnya, di US, yang menurut gue fascinating adalah warga biasa itu mereka berani untuk mengidentifikasi diri mereka. Gue Demokrat, gue atau apa gitu kan. Gue Republicans, gue ya. Democrat, gue Ya. Labour Party, gue Ya. Environment. Ya. Mereka berani Ya. dan mereka Ya. nggak malu gitu Iya, sih. Iya. Sekalipun mereka bukan pengurus partai gitu kan. Iya. Tapi mereka pede-pede aja Kalau di kok. Indonesia kan, gue PSI, gue Golkar kan, nggak ada tuh yang gitu tuh. Iya. Hah, lu anggota partai kan? Iya, kalau di kita kan kayak seperti aib ya. Dan gue rasa itu memang ya itu faktor dari Itu another PR juga itu tuh. another PR karena citra partai yang dia mungkin banyak yang harus dibenahi ya. Oke. Tapi itu objektif yang selalu kita berusaha sosialisasikan. Artinya apalagi anak-anak muda sekarang semua partai lu bisa tahu lah tokoh-tokohnya siapa, lu tahu platform mereka apa, track record mereka apa. Udah banyak juga, bijak memilih, kemarin segala macemnya. Well, ya. Sehingga kita tuh gue tuh selalu mendorong jangan anti terhadap politik. Oke. You guys, lu nggak harus jadi pengurus partai karena itu udah mungkin itu udah level yang lebih tinggi gitu kan. Tapi jangan takut untuk mengidentifikasi diri lu dengan suatu spektrum tertentu atau partai tertentu gitu ya. Ya karena kita masih pakai itu. Apa karena party ID di kita juga berbeda dengan di Amerika gitu ya? Ya. Jadi maksudnya lu selain tadi memang ketabuan tersebut, lu nggak bisa identifikasi, masyarakat tuh nggak bisa identifikasi. Gue misalnya kayak gue PDIP, gue Gerindra, gue Golkar, karena memang mirip-mirip. Jadi kayak mereka tuh akan supportnya by isu yang lagi berkembang dan diperjuangin. What do you think? Ya. Itu PR kedua tuh ya. Bahwa kalau kita balik ke contoh di US misalnya, orang tuh kan mereka bisa mengidentify gue Demokrat atau Republik misalnya. Clear gitu ya. Clear ya. Karena gue pro tax dinaikkan misalnya. Gue pro social service, gue pro safety net gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang lebih sosialis atau kebijakan yang lebih kapitalis. Gue rasa Indonesia punya PR itu gitu. Partai-partai politik kita masih punya PR itu untuk memperkental ideologi mereka. Karena kalau kita lihat sekarang kan pertama kecenderungannya sangat bergantung pada tokoh. Ya kan? Misalnya bergantung pada sosok gitu ya. Partai-partai yang memang sangat personalized. Itu personalized political party gitu kan. Yang bergantung pada isu, terkadang tematik dan kalau lagi musim aja gitu kan. Kami bersama rakyat. Ya. Lagi musim pemilu,
isunya baru naik gitu kan. Iya. Kalau misalnya lagi nggak memilu, misalkan 5 tahun, misalnya tahun ketiga, tahun keempat nggak begitu kedengeran mereka kerjainnya apa gitu ya. Itu PR lah. Tapi itu yang tadi lo bilang bahwa party ID-nya jadi memang kurang tinggi karena mungkin mereka nggak merasa gue diwakili gitu dan nggak konsisten Jo. Nah ini gue rasa yang nyambung nih. Karena kita melihat bagaimana partai misalnya hari ini ngomongnya A, tiba-tiba dia ngomongnya B misalnya gitu kan. Ini sebuah partai. Bahkan bukan bisa di partai pagi gua. ngomong A, malam ngomong B. Iya. Itu yang PR tuh. Nah, pilkada kemarin dukung si A, lawan si B. Pilkada tahun depan dukung si B, lawan si A. Gitu kan. Kayak Nah, gitu kan. gak boleh disebut. Nah, inkonsistensi itu yang gua rasa bisa dipahami membuat masyarakat tuh kayak Iya, jadi kayak iya. kemarin gue dukung ini, gue pikir lu konsisten, ternyata lu akhirnya dukung ini juga gitu kan. Itu PR bersama. Wah itu nadar konten tuh. Iya. Nadar bahasa tuh gak bisa dibahas ini. Benar, Oke, tapi oke. itu realita yang gue rasa ya kita bisa memahami kenapa banyak anak muda Iya. yang akhirnya ngerasa gue dukung siapa sama aja lah, ntar mereka swifting juga gitu Oke. kan. Dan sebagainya. Oke, nah gue mau geser ke arah gimana rasanya dengan apa yang udah lo lewatin seperti ini. Lo udah lo masuk di momen dimana sekarang lagi ada election, Ya. pemilu, pilkada. Apa yang lo rasain? Apa yang teman-teman muda di PSI, terutama lu sebagai, Ya. gue bisa cap lu sebagai pimpinannya anak-anak muda di Jakarta, di PSI Jakarta, karena lu yang ada di paling atas sebagai anak mudanya. Ya. Gimana rasanya Gen Z berkutik dengan pilkada di saat semua orang fokus dengan banyaknya konser-konser festival-festival yang makin banyak di tahun ini, tapi lu aduh enggak deh, gue lagi ngurusin Prabowo Gibran, gue lagi ngurusin Ridwan Kamil, Ridho. Gimana? Ya. Pertama memang ini harus passion sih Jo. Memang harus passion dan memang harus panggilan. Emang gak mudah memang menyatakan bahwa diri lo tuh gue mau jadi politisi gitu kan. Itu harus panggilan hati memang. Yang mungkin gak harus bertahun-tahun gitu kan. Gue sadar betul bahwa usia gue 24, gue adalah Lu 98, 99? Gue 2000 bro. 2000? Gue 2000 ya? Kawan. Jadi kakak Jo ini lebih tua. Gila, ngeri banget ya ini ya. Mas, ngeri banget ya. 2000 jadi sekjen. Nah, yang ngeri-ngeri begini nih, kalau udah jadi sekjen parpol provinsi di umur 24, nah setelah itu apa? Ya kan, di umur segini udah jadi sekjen. Ya tapi gue gak akan kasih kredit ke gue lah. Ya gue rasa gue bisa di posisi ini juga karena opportunity aja Pak. Oke. Karena ya ada kesempatan dan ada jalannya aja gitu. Kebetulan gue di platform partai yang memang tidak anti terhadap anak muda di posisi strategis gitu. Ini gue bukan purely karena usaha gue juga, karena banyak kok orang antar teman-teman PSI yang udah berdarah-darah lebih panjang dari gue juga di PSI. Ini gue in the moment aja gitu. Jadi gue rasa gue nggak ngelit anak muda PSI Jakarta, enggak lah itu terlalu tinggi itu lah. kan bener dong, secara faktanya kan seperti itu. Lu lah yang jadi look up-nya anak muda di PSI Jakarta. Ya semoga lah ya. Iya. Gimana? Cuman ya itu pertanyaan apa? Gue lupa. Soal pilkada. Oh soal pilkada. Lu ngurusin pilkada, Iya. pemilu. Gimana Gen Z? Iya. Gue buka pakai satu data aja. Jadi kita shoot ini kan H+1 nyoblos. Iya. Ini tanggal 27 nih. Iya. 28 ini. Quick count udah kelihatan lah ya. DPT Jakarta itu 7,9 juta. Jumlah pemilih yang punya hak suara untuk memilih untuk pilkada Jakarta. Per tadi pagi gue cek, nanti ini perlu nunggu hasil KPU. Tapi yang menggunakan hak pilih kemarin itu cuma 4,4 juta. Wow. Oh ya? Ya. Gue belum ngecek tuh. Cuma 4,4 juta. Itu artinya 4567. Hampir 3 juta. Oh iya? Itu tidak milih Jo kemarin. Hah? Itu hampir setengah Jo. Ini gue merinding dah. Ya. Berarti cuman hampir setengah nggak milih. DPT awal tuh 8,2 juta. Cuman kayaknya mungkin setelah dimutakhirkan penyesuaian, ya 7,9. Yang nyoblos cuma 4,4. Berarti 3,5. Setengah kita dramatik lah ya. Kita dramatik tuh setengah warga DKI yang punya hak pilih tidak
nyoblos kemarin. Sedangkan sistem pemilu ini adalah ujung tombaknya demokrasi bangsa ini gitu iya, kan, iya, untuk iya, memilih iya, pemimpin iya, selanjutnya, iya. menentukan program-program, masalah kesejahteraan warga, masalah anak-anak muda, ditentukan oleh pilkada gitu. Sehingga kan populer orang bilang pilkada itu kan ya apa, suara rakyat suara Tuhan gitu kan misalnya. Kita mengamini itu. Iya. Tapi kita punya masalah partisipasi aja itu Kurang. rendah. Iya, gitu. iya. Sehingga balik ke pertanyaan tadi, gimana rasanya jadi Gen Z, anak muda yang memang berkecimpung di dunia politik. Gua rasa banyak sekali, gua pribadi punya panggilan karena merasa ini tuh masalah banget gitu. Selama kita masih pakai demokrasi, kok banyak orang Indonesia, warga Jakarta deh. Dan kayaknya itu juga anak-anak umur kita tuh kira yang ngambil kira. Bisa jadi gitu kan. Iya. Bisa jadi anak-anak usia kita, banyak anak-anak muda yang gak milih gitu kan. Iya. Itu gue belum lagi ngomong masalah yang nyoblos tapi nyoblos tiga-tiganya. Jadi ngerusak surat suara. Itu banyak banget. Iya ya. Ya kan? Ya kalau ngomongin dramatik bisa mungkin cuma 4 juta. Takutnya. Kita tunggu aja nih. Soalnya belum ada rekapan kalau yang gak sah gitu ya surat suaranya ya. Sehingga kita mengagung-agungkan pemilu. Pemilu itu momentum, pemilu itu menentukan nasib dan sebagainya. Tapi ternyata warga Jakarta juga nggak semuanya menggunakan momentum ini gitu. Ini masalah gitu. Dan gue di dunia di partai politik melihat dan sangat concern dengan isu ini. Sehingga selama masih di panggilan ini, masih dunia ini, masalahnya selalu ada. Ya kita selalu berusaha buat cari solusinya nih. Tapi ya kalau gue pikir ya, kalau misalnya sekarang aja yang milih let's say hampir 50% gak milih. Terus kalau ternyata yang kepilih ini adalah gubernur yang ya semoga kerjanya bagus ya. Kalau kerjanya gak bagus, ntar komplain. Ya. Mencak-mencakin pemerintah. Nah kemarin kemana? Habis itu ngomong gak berguna, suara kita berguna. Kata siapa gak berguna? Hey 3 juta orang yang tidak milih. 3 juta orang yang tidak milih. Kamu harus rasakan nanti dipimpin siapa kamu. Ya itu dia. Sayang banget. Oke. Jadi PR-nya tuh masih banyak dan gue pun merasakan PSI itu nggak bisa sendirian. Ya. Oke. Sekarang banyak banget partai politik yang punya banyak kader muda, gitu. Dan pentingnya itu memang solidaritas itu nggak boleh cuma solidaritas di internal partai sebenarnya, tapi solidaritas anak-anak muda lintas partai itu juga dibutuhkan. Itu yang selalu gue ngomong di podcast ini. Gue kenapa mengundang semua stakeholder anak-anak muda di sini? Karena menurut gue inilah momennya kita semua tuh yang muda-muda duduk bareng seperti para founding father kita dulu. Ya. Ideologi beda, bendera beda, tapi ya balik lagi karena kita punya kesempatan di dalam sini. Ada yang di media, ada yang di politik praktis, ada yang di sebagai tim khusus dari suatu lembaga atau apa. Kita harus duduk bareng, punya keahlian masing-masing ya. Kita solve bareng-bareng. Tinggalin, gue paling suka apa yang Pak Presiden selalu ngomong, tinggalin ego sektoral. Ego-ego kita, partai gue atau ini lebih besar, gue lebih keren. Enggak, kita memang harus duduk bareng, solve bareng-bareng. Kalau enggak, 2045 kan ada di tangan teman-teman semua. Betul. Dan sistem politik kita pun memang desainnya demikian. Iya. Sederhananya ya Jo ya, misalnya kita ngomongin DPRD DKI. Kan banyak partai ya. Misalnya kita mau menyusun sebuah undang-undang atau menyusun perda gitu ya. Kan itu butuh support dari orang-orang lintas partai. Misalnya kita anak muda di Jakarta punya concern terhadap isu kekerasan seksual misalnya. Saat ini kita punya undang-undang perda di Jakarta tentang perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tapi itu perlu banget direvisi karena sudah outdated gitu kan. Untuk menggolkan itu PSI nggak bisa sendirian. Makanya butuh lintas partai, anak-anak muda yang misalnya punya isu gender gitu ya. Harus gabung bareng-bareng buat nyelesain masalah ini lintas partai, lintas ego sektoral gitu. Jadi nggak bisa lagi tuh cuman PSI pengen sendiri atau partai ini pengen sendiri, partai itu pengen sendiri gitu. Apalagi konteksnya udah selesai pemilu. Udah selesai pemilu, kita mau sama-sama ngerjain hal yang baik buat kota, buat bangsa, ya memang harus lintas. Iya. Jadi ternyata memang situasi pilkada kali ini begitu juga ya. Benar-benar. Gue nggak nyangka sih tadi seperti yang lu bilang tadi. Hampir 50%.
gimana kebutuhan orang, gue dari tadi tuh kepikirannya ya gimana ya kebutuhan warga Jakarta bisa terpenuhi clear Ya. Dan juga mungkin ya para paslon-paslon ini juga jadi yang tadinya udah punya program bagus, siapapun itu 1, 2, 3 punya program bagus jadi nggak bisa tersalur karena suaranya tadi hilang. Kalau kita ngomongin representasi misalnya, berarti kan artinya paslon yang terpilih ini representing setengah dari pemilih aja. Iya. Siapapun yang terpilih pasti akan mengawal semua, pasti akan mengurusin semua warga Jakarta siapapun pasti, yang mereka pilih gitu kan. Tentunya. Tapi kalau kita ngomongin teori representasi orang milih di TPS, itu artinya kan setengah warga DKI itu kita nggak tahu ya alasan mereka nggak milih. Sekarang kan itu quick apa. count kalau nggak salah Mas Pram 50 something. Ya. Berarti kita ambil dari 4 juta itu sekitar 2 juta, 2 jutaan. 100 gitu kan. Wah iya ya. Gitu. Iya ya. Itu mungkin konsekuensi kita berdemokrasi ya, konsekuensi kita pemilu gitu ya, konsekuensi kita pemilu terbuka dan sebagainya. Tapi ini jadi isu karena artinya nih kita harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan orang bahkan tidak mau berpartisipasi dalam pilkada untuk memberikan hak suaranya. Oke. Salah siapa? Apakah salah memang sosialisasinya kurang? Iya. Atau memang orang Indonesia misalnya orang pakai dalih begini ya, pada males nyoblos misalnya gitu kan, kan kita harus tahu dong malesnya kenapa. Malesnya misal karena bete sama partai misalnya, atau bete sama paslonnya. Kalau mereka bete sama partai sama paslon berarti kan artinya elit-elit politik ini yang harus berbenah. Gitu kan. Atau misalnya mereka sadly misalnya mayoritas warga Jakarta yang nggak milih misalnya karena nggak dapat serangan fajar misalnya, atau nggak dapat oleh-oleh gitu kan, itu PR tuh. Ya artinya kan bahasanya itu adalah pemilih ini nggak dijemput kan dalam tanda kutip ya, nggak dijemput buat ke TPS gitu kan. Cenderung pilkada yang kali ini mungkin ini bakal dianalisis lagi tapi ya cenderung lebih rendah, semoga ya tingkat politik uangnya nggak terlalu tinggi. Gue pun di dalam internal partai tahu betul kami di paslon Ridho ini sama sekali tidak menggunakan politik uang gitu, nggak sama sekali melakukan serangan fajar dan sebagainya, karena tujuannya memang pengen mengedukasi bahwa ya emang jangan pakai serangan fajar gitu kan. Kalau kita semua masih pakai serangan fajar semua nggak beres-beres ini. Dan sadly yang berusaha memberikan pemahaman tersebut itu kalah. Iya. Biasanya. Biasanya. Di pemilu kemarin juga, pileg kemarin juga kalah. Pengalaman pribadi. Ya, itu karena kurang banyak yang melakukan itu Pak. Gitu. Pak Caleg atau Pak Gubernur nggak ada amplopnya nih. Nah, itu membudaya. Jadi orang itu kita khawatir masyarakat yang masih bisa dibeli suaranya. Itu jadi terbiasa gue hanya mau nyoblos kalau ada amplopnya atau ada yang dibawa. Politik uang itu paling tinggi di Jakarta. Tingkat kerentanan itu paling tinggi di Jakarta. Penelitiannya Prof Burhan itu Jakarta itu, Indonesia itu negara politik uang tertinggi ketiga. Di atas kita tuh 2 negara di Afrika. Dan kenapa masih laku di Indonesia? Karena ada margin kemenangan 10% gitu loh. Jadi anggaplah kalau misalnya iya lagi. Ya kan? Gue denger tuh gitu. Itu angka udah di tulisan-tulisannya Prof Burhan. Jadi kalau misalnya lo misalnya nyebar, ini kasar ya. Iya, nyebar 1000 amplop. Ya 100 lo dapet. 100 gitu. Suara tuh masih dapet tuh. Itu sayangnya tuh realitas yang akhirnya dibiasakan, akhirnya dibudayakan. Makanya nggak heran, ini kita mencoba menghubungkan beberapa faktor. Nggak heran orang jadi kebiasaan, gue nggak mau nyoblos kalau gue nggak dijemput gitu, kalau nggak ada nggak ada buat tangannya kan. Lah kalau misalnya udah terbudaya seperti itu, ya jadi gimana kita mau bawa orang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka secara murni karena gue pengen nyoblos calon pemimpin gue nih, atau gue pengen nyoblos representasi gue nih di pileg di DPR ataupun DPRD. So ini sangat berlayer, tapi fakta pemilih Jakarta itu tuh yang gue rasa seru banget yang harus dibahas. Data KPU itu belum dipublish, makanya gue rasa per hari ini belum banyak yang bahas itu. Tapi gue yakin setelah ini pasti akan jadi isu bahwa ini kita punya masalah, orang aja nggak mau ke TPS untuk nyoblos. Oke. Nah,
Setelah pemilu ini kalian ngapain? Setelah pemilu ya. Setelah pemilu udah lewat, pilkada juga udah lewat. Para petinggi partai politik mau ngapain? Ya. Dengan segala realitanya ini yang perlu dibenahi ya. Ya, yang pasti kerja tuh harus tetap kerja. Dan kerja tuh justru Kan PSI juga punya anggota legislatif. Betul, iya. Fungsi partai ketika pemilu yang melakukan kampanye. Betul. Tapi setelah pemilu itu justru fungsi partai makin banyak, ideally. Ya. Pertama, rekrutmen politik. Oke. Artinya selama 4 tahun ke depan harusnya partai itu mulai mempersiapkan Tentara-tentara kader-kadernya. baru. Iya. Gua rasa kita tuh punya mimpi ya. Iya. Harusnya partai itu jangan takut memajukan kadernya pilkada misalnya gitu kan. Apalagi kemarin kan pilkada terakhir ini MK kan memutuskan bahwa partai yang suaranya berapa persen bisa sendiri majuin. PS kan bisa nyalonin sendiri gitu kan. Iya. Cuman mungkin karena kita masih berada dalam sistem yang besar, jadi kita harus bergabung dan sebagainya. Iya. Tapi karena pintu ini udah terbuka, artinya partai-partai yang cukup harusnya pede aja kita. Kedepannya seperti itu ya. Iya, untuk berani nggak ya kita nyalonin kader sendiri gitu ya. Itu pertama rekrutmen. Artinya kan partai harus nyiapin kader-kader yang terbaik buat jadi caleg ataupun cari calon kepala daerah. Jadi nggak tiap kali pemilu kita kayak beli pemain bola gitu kan. masuk gitu baru nyari dan sebagainya. Kita tunggu Geraldi 2029 bertarung. Amin, semoga ada jalannya. Sosialisasi politik itu by teori kan ada. Kita semua belajar partai politik tugasnya melakukan sosialisasi edukasi politik. Itu harus dikerjakan selama 4 tahun ini gitu. Itu yang harus dikerjakan. Nah inilah PR-nya partai politik, gimana caranya 2029 tuh gak kayak 2024. Iya. Tingkat pemilihnya, tingkat orang peka terhadap politik dan sebagainya. Inilah tugas-tugas partai politik. Harusnya berjalan di 4 tahun ini. Oke. Konkretnya misalnya kita PSI di Jakarta punya 8 anggota dewan gitu ya. Tugas partai adalah memastikan 8 anggota dewan ini perform, bekerja sesuai dengan KPI-KPI yang ditetapkan gitu ya. Dipublikasikan, disampaikan kepada masyarakat apa hasil kerja mereka gitu ya. Kita kawal terus semua aduan aspirasi masyarakat, itu banyak banget yang sebenarnya bisa dikerjakan. Apalagi partai-partai yang lebih besar, yang dewannya punya lebih banyak, punya DPR RI misalnya, cakupannya punya cakupan yang lebih besar gitu kan. Apalagi yang misalnya menang pilkada, punya kepala daerah. Gitu. Harusnya 4 tahun tuh atau partai juga jadi mesin support juga, yang kan aspirasi nggak semuanya langsung masuk ke dewan, mungkin juga lewat pengurus-pengurus partai. Betul. Di tingkat kelurahan, kecamatan, kota. Betul. Jadi memang harusnya partai itu bekerja terus setiap tahunnya. Memang nggak pemilu, memang nggak ngampanyein orang, tapi harusnya partai itu terus bekerja sekalipun gak lagi masa pemilu, biar mereka turun tuh jangan cuman pas mau pemilu. Berarti lu daily ke kantor dong berarti? Ke kantor? Bingung gak? Bingung. Ke kantor? Iya, nah ini maksudnya ini menjawab kekepoan juga. Banyak orang mungkin, emang partai politik ngapain sih setelah pemilu? Ya terbukti dengan sistem yang Geraldi dan teman-teman di PSI Jakarta, let's say sebagai contoh ya, bangun ya, kerja-kerja politik bukan hanya soal pemilu doang, bukan hanya soal pas lagi musimnya aja, tapi daily gerak terus, jalan terus, karena memang ada aspirasi yang harus ditindaklanjutin, ada kaderisasi yang harus terus dibangun, sosialisasi yang terus digerakin, betul. Ukurannya paling sederhana kan dari anggota dewan misalnya, atau misal partai yang punya kepala daerah, mungkin mereka lebih punya banyak program justru yang dikerjain gitu kan, harus bantu program kepala daerahnya dan sebagainya. Tapi kalau buat PS Jakarta misalnya punya 8 anggota dewan, ya tugas kita setiap hari itu meng-keep track mereka hari ini ngapain, kerjanya apa, di rapat ngapain gitu kan, di rapat ngomong apa. Kita di DPR DKI kita punya tim tenaga ahli yang setiap hari ngantor juga gitu, kerjanya bikin kajian, nyiapin talking points, rekomendasi. Setelah rekomendasi jadi dikasih ke Aleknya ngomong, di capture sama kamera, ya kan? Kamera bikin konten, harus disebar tuh, biar publik tahu apa yang lagi dibahas. Kan itu yang penting. Pertanggungjawaban publik juga. Publik gitu, apa yang lagi dibahas. Kemudian setiap kali ada masalah masuk, dikelola dan sebagainya. Itu kerja partai. Mengelola hasil pemilunya. Tepuk tangan dulu dong. Kejawab nggak? Mas Madian kejawab nggak? Win kejawab nggak? Top ya, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Thank you. Buat PSI Jakarta, bukan. Top. Iya. Well, ini kepoin gue banyak terjawab sih. Terutama teman-teman juga yang nonton, bahwa
Ya kerja-kerja partai politik, kembali gue sampaikan kerja-kerja partai politik ya seperti ini. Seperti kerja kantor pada umumnya sebenarnya. Kalau partai politik tersebut berkomitmen Betul. Punya melakukan sistem. hal tersebut, sistem Punya seperti sistem, itu. iya. Kuncinya di sistem. Iya. Karena Oke. di partai itu kan orang silih berganti. Ya. Bisa jadi hari ini dia masih di sini, besok dia di sana. Tapi yang membuat sebuah partai itu menjadi kuat atau misalnya sistem, ya itu adalah sistem internal partainya, sistem pengendalian atau pengawasan anggota dewan misalnya, sistem pengelolaan keuangan partai. Kalau semuanya punya Pertanggungjawabannya sistem, harus clear tuh kan? betul, Iya, betul. iya. Kalau sistemnya berjalan, maka pasti fungsi-fungsi partai itu juga berjalan. Oke. Ger, selain kerja-kerja partai yang dilakukan oleh para pengurus partai pasca pemilu pilkada ini, apa yang harus anak-anak muda lakuin? Kita lakuin di luar sana yang tidak tergabung partai politik untuk terus bisa kawal pemilu, para pemenang pemilu pilkada yang ada saat ini. Yang pasti kita misalnya ngomongin pilkada, anak-anak muda yang tinggal di Jakarta gitu ya. Tugasnya sederhana sebenarnya anak-anak muda yang enggak di politik ini, yaitu pantaulah siapa yang jadi, gitu kan, secara objektif gitu. Kan setelah seorang kepala daerah terpilih, sekarang saatnya dia membuktikan nih kerja-kerja dia, janji dia apa kemarin, apa program dia. Jadi menurut gua sebenarnya nggak harus hal yang besar sih, teman-teman ini tinggal menjalani hidup sehari-hari aja gitu ya. Tapi jangan sampai apolitis gitu, jangan sampai nggak berinteraksi sama sekali dengan politik gitu ya. Tetap catch up dengan informasi, tetap dengan berita, dan ketika mengalami masalah di Jakarta misalnya harus tahu kemana kanalnya. Gitu. Iya. Dan ini buat semua gitu, misalnya anak muda, lu hobinya ada hobi tertentu tidak tersalurkan, lu kemana, atau lu di daerah tempat tinggal lu punya masalah apa, lu harus ngadunya kemana gitu kan. Jadi kita nggak usah bikin ribet anak-anak muda Jakarta, kita jalan aja sesuai daily kehidupan kita sehari-hari, tapi jangan lupa untuk memantau gitu. Lu harus pantau apakah kota gue setiap hari jadi kota yang lebih baik, apakah kelurahan gue, kecamatan gue jadi daerah yang lebih baik gitu ya. Ini kepala daerah gue kerjanya apa ya gitu hari ini, ada berita apa ya gitu ya. Apalagi bro, TikTok itu kan gampang banget ya. Berita itu kan sekarang cepet ya. Di satu sisi memang jadi agak repot karena banyak hoax gitu ya, banyak berita-berita yang leading atau yang memang. Tapi untungnya ya, gue maksudnya gue potong sedikit, gue bersyukur pilkada kayak hari ini tuh nggak sebanyak itu hoax dan pesan-pesan. Ada tapi tidak semasif terdahulu mungkin. Ya kita bersyukur lah, nggak sampai ada perpecahan yang begitu. Itu dia polarisasinya horizontal yang begitu tinggi ya. Ya itu. Jadi apalagi berita sekarang udah cepet banget, gampang. Tiap hari di TikTok kita ada headline gitu kan. Kita harus up to date aja. Cuma yang penting jangan sampai kita bubble kita aja kan. Apalagi lo kalau tiap hari nonton beritanya yang 01 pasti kan keluarnya 01 terus kan. Algoritma 03 terus kan. Soalnya menurut gue penting juga sih untuk teman-teman. Gue pribadi juga akhirnya download juga ya aplikasi berita. Jadi memang yang lebih clear. Memang dia platform berita, jadi tidak bahasanya, tidak terkontaminasi dengan algoritma sosmed kita yang selalu ngelihat salah satu berita doang gitu. Ini sederhana ya, teman kita seumuran kita itu banyak banget yang datang, gue yakin banyak yang datang ke lu misalnya. Pertanyaan sederhana, gue milih siapa ya Jo besok? Iya kan? Iya bener, Jo pilih siapa ya? Jadi mereka bertanya ke kita gitu. Seakan-akan kita ini kiblatnya mereka dalam keputusan politik gitu kan. Iya. Memang menguntungkan buat kita gitu, kayak lalu pilih ini gitu kan. Tapi kan kita jadi melihat bahwa ternyata teman-teman kita ini banyak banget yang nggak up to date. Bukan salah mereka loh, gitu. Bukan salah mereka. Yang akhirnya ketika harus mengambil keputusan politik, memilih itu keputusan politik. Ketika mereka menggunakan hak politik mereka clueless gitu, bingung. Gua harus cari dari mana, start dari mana. Nah itulah kenapa podcast Zodiac Kepo ini salah satu jawaban menurut gua, gitu kan. Umbang-umbang gitu. harus banyak yang kayak gini Jo. Iya betul. Biar anak muda pertama nggak anti banget sama politik karena dibawa dengan cara yang santai, dengan cara yang sederhana gitu ya.
kedua ya dicicil gitu. Jangan pas pemilu baru kayak gue milih siapa ya Iya. gitu. Iya. Kalau dicicil gitu kan mungkin dia udah ngikutin berita-berita, dia tahu ini kerjanya apa, kerjanya apa. Karena edukasi politik balik lagi setiap hari. Betul, setiap hari dan nggak bisa instan. Iya. Kalau instan itu biasanya dilakukan dengan hoax, dengan berita-berita yang black campaign itu biasa instan karena Langsung trigger. karena menanamkan kebencian gitu kan, menanamkan isu-isu khusus. Iya, Tapi edukasi politik yang sesungguhnya itu memang harus butuh waktu yang panjang. Ya dia secara aktif gitu ya dan secara mandiri mengulik sendiri gitu. Makanya sukses Jodia Kepo. Top. Gel, kita tutup dengan apa pesan lu terhadap para paslon yang menang dan yang kalah? Iya. Oke. Pesannya kayak gue siapa aja yang memberikan pesan. Lu pengen nyampein sesuatu, Pak, sabar ya gitu. Kita sudah berjuang gitu misalnya. Yang pasti sih emang gue rasa ini gue pribadi ya sebagai anak muda yang aktif di dunia ini, gue sih bersyukur banget merasakan ini. Oke. Ya. Ini pengalaman yang memang nggak semua bisa rasain. Iya, betul. Apalagi pengalaman politik itu 5 tahun sekali. Gitu kan? Ini kita ngerasain begini, Iya. ini 5 tahun lagi nih. 30, umur gue 30 nanti nih. Umur 30 kan, umur gue berarti 29 nih mungkin baru ngerasain lagi hingar-bingarnya gitu kan, pemilu dan sebagainya. Jadi buat teman-teman anak-anak muda yang sudah terlibat gitu ya, kita harus bersyukur ini pengalaman nggak bisa kita dapetin 2 kali. Dan buat Paslon yang menang, apakah akan ada putaran kedua, Pak? Kita semangat misalnya gitu apa? ya, pesan apapun buat hasil, paslon. jadi apapun hasil real count lagi dari KPU, gua rasa itu udah hasil yang terbaik dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekurangan sistem pemilu kita tadi ya. Jadi banyak yang harus dibenahi dan yang pasti semoga siapapun yang menang bisa merangkul semua, semua warga Jakarta, semua pihak gitu ya, karena esensinya kita semua kan pengen membawa Jakarta ini lebih baik gitu ya, pengen memperbaiki kehidupan kita warga-warga Jakarta gitu, anak-anak muda Jakarta. Jadi siapapun yang terpilih ya semoga bisa merangkul semua. Gua rasa itu aja sih gitu kan, dan tidak melihat Pilkada Jakarta ini hanya sebatas batu loncatan untuk menjadi itu dia tuh selalu ya. Karena jangan kan selalu Pak, sebelum pemilu aja sudah ada narasinya. Siapa yang menang di 2024 ini 2029 akan menjadi catur untuk 2029 kan, analisis abang-abangan kita kan udah sejauh itu ya. Sekali, udah jauh banget, udah kayak ini kalau ini menang nanti dia jadi wapres gitu kan, canggih banget ya. Ya itu oke lah satu hal, tapi kadang mungkin kita yang anak-anak muda cuma pengen kerja aja deh. semoga kerja aja deh gitu. Biar kita semoga kita usia 30-an di Jakarta lebih cerah langitnya. Amin. Kita gua nggak kesini 1,5 jam gitu kan dari Jakarta Pusat padahal gitu kan, ke Jakarta Selatan. Nah itu kalau bisa tadinya lampu merahnya nggak ada itu beda hal tuh. Kita nggak tahu itu apa yang terjadi. Kemang banyak banget lagi lampu merahnya. Dihapuskan lampu merahnya, 10% yang milih. Nah, itu dia. Jadi semoga kerja aja Jo. Kita tuh cuma pengen, anak muda tuh pengennya cari yang kerja aja. Jadi kita bisa beres. Buat yang kalah. Kalau buat yang kalah, di politik itu nggak ada ujungnya sih. Iya. Maksud gua nggak ada. Ini bukan akhir. Bukan akhir lah gitu. Yes. Ya apalagi buat tokoh-tokoh yang sudah maju pilkada. Iya, Mereka kan semua juga tokoh-tokoh besar di dalam partai, di daerahnya masing-masing gitu ya. Ya pasti akan ada pintu-pintu lainnya kok, dan pasti ada ruang-ruang kontribusi lainnya. Jadi kita nggak usah khawatir Jo. Begitulah sama mereka-mereka ini. Iya. Mereka sudah ada mereka lah sudah pintu-pintunya. lebih canggih. Udah lebih canggih. Ya. Oke. Top. Closing. Kekepoan gue banyak terjawab hari ini. Segala macam dari soal anak-anak muda di Parpol, Geraldi udah cerita banyak. Terus partai politik ngapain sih setelah pilkada? Dan sedikit juga banyak insight dari Geraldi tentang gimana sih harusnya nih sistem ini berjalan. Jadi hari ini daging semua isinya. Pray for the best untuk Geraldi dan apapun yang lu lakukan. Thank you. Kedepannya sukses, ada rencana-rencana S2, S3, Amin. S2 dulu. Jangan buru-buru. Pokoknya sukses untuk Geraldi, sukses untuk PSI Jakarta. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you teman-teman. Good luck. Thank you.